9 pusaka terampuh dan paling legendaris di Pulau Jawa. Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Wadu Sanjaya, di mana kita membahas tentang budaya. Dan untuk edisi kali ini adalah edisi kita akan membahas tentang 9 pusaka terampuh berbentuk keris di Pulau Jawa. Mari kita ke yang pertama. Yang pertama adalah keris Empu Gandring. Kita tahu semuanya bahwa keris Empu Gandring ini sangat legendaris, bahkan sampai sekarang pun masih menjadi bahan omongan bagi para pecinta keris. Keris Empu Gandring ini berawal dari keinginan Ken Arok untuk menguasai Kediri yang saat itu sedang dikuasai oleh Tunggul Ametung bersama dengan istrinya Ken Dedes. Untuk mengalahkan Tunggul Ametung, Ken Arok harus memiliki sebuah pusaka sakti untuk bisa menaklukkan Tunggul Ametung dan memperistri Ken Dedes. Nah, dia akhirnya memesan keris kepada Empu Gandring, seorang empu yang sangat terkenal pada masanya. Namun karena rumitnya permintaan dari Ken Arok, Empu Gandring menjanjikan bahwa keris ini akan jadi dalam waktu yang relatif lama, kurang lebih 1 tahun. Karena nafsu untuk menguasai Kediri dan untuk mengalahkan Tunggul Ametung, sehingga Ken Arok memaksa Empu Gandring untuk segera menyelesaikan kerisnya. Akhirnya Ken Arok pun mendatangi kediaman dari Empu Gandring. Tapi ternyata pada saat dia mendatangi tempat tinggal dari Empu Gandring masih sedang membuat warangka dari keris itu dan masih merapikan kerisnya. Jadi keris itu belum jadi. Nah, karena sudah marahnya sudah memuncak, keris itu direbut oleh Ken Arok dan diujamkan ke Empu Gandring. Seorang empu bukanlah orang biasa. Dia memiliki tingkat rohani yang sangat tinggi, sehingga apa yang dikatakannya itu sangat bertuah, ya, memiliki kekuatan. Sebelum Empu Gandring menghembuskan nafas yang terakhirnya, Empu Gandring berucap sebuah tulah atau kutuk kepada Ken Arok dan 7 keturunannya, bahwasanya keris tersebut akan membawa malapetaka dan akan meminta darah dari orang-orang yang menggunakan keris tersebut. Ken Arok yang sedang panas, sedang marah, dia tidak menghiraukan kutukan dari Empu Gandring tersebut dan dia melancarkan rencananya. Dan demikianlah keris tersebut selalu membawa malapetaka ke keluarga dan kerabat dari Ken Arok sampai ke keturunan-keturunannya sampai yang ke-7. Keris yang kedua, keris Setan Kober. Nah, keris Setan Kober juga sangat legendaris, ya. Keris ini merupakan buatan dari Empu Supo Mandrangi, seorang empu yang terkenal pada era Tuban Majapahit. Empu Supo merupakan empu kesayangan dari Sunan Kalijogo. Keris Setan Kober ini memiliki hawa yang sangat panas, sehingga siapapun yang memegang keris ini akan terpengaruh oleh keris tersebut. Jadi ketika seseorang memegang keris tersebut dan memiliki kekuatan dan ilmu kanuragan atau keimanan yang rendah, maka dengan mudah keris ini bisa mengontrol pemiliknya. Oleh karena hawa yang panas tersebut membuat orang tersebut juga ikut marah atau memiliki keinginan yang sangat meledak-ledak, sehingga keris ini bukanlah keris sembarangan dan tidak bisa dipegang oleh sembarang orang. Keris ini pernah dimiliki oleh Aryo Penangsang, Adipati Jipang. Kalau sekarang Jipang itu adalah Kabupaten Cepu. Keris ini pernah dipakai oleh Aryo Penangsang, dan karena Aryo Penangsang dia tidak sanggup melawan energi dari keris Setan Kober ini, sehingga dia terburu-buru secara bernafsu ingin mengalahkan lawannya, Danang Sutawijoyo. Sehingga pada saat pertempuran itu dia tidak bisa berpikir secara fokus, tidak bisa konsentrasi, sehingga dapat dikalahkan oleh
Danang Sutawijaya menggunakan tombak Kyai Pleret. Keris ketiga, keris Sengkelat. Kita tahu keris Sengkelat sangat terkenal dan di marketplace, di grup-grup pencinta pusaka, banyak sekali orang menawarkan keris Sengkelat ini ya. Jadi kopinya sangat banyak atau putrannya banyak sekali. Keris Sengkelat ini adalah keris yang sebetulnya dipesan oleh Sunan Ampel kepada ke Empu Supo Madrangi. Ya, Sunan Ampel ini dia ingin memiliki sebuah pusaka gitu ya. Kemudian Sunan Ampel ini memberikan besi cis. Besi cis itu adalah besi yang untuk menggiring unta. Besi ini diserahkan kepada Empu Supo Madrangi untuk dijadikan sebilah pusaka. Nah, Empu Supo sempat heran, loh kok kecil sekali? Ya, tapi setelah dipegang oleh Empu Supo, besi cis yang kecil sebesar biji asam ini ternyata berat sekali dan mampu ditempa dan menjadi sebilah pusaka dan dijadikan pusaka berdapur keris Sengkelat berluk 13. Melihat keris Sengkelat itu sangat bagus sekali gitu ya. Dan akhirnya Sunan Ampel ini memberikan keris Sengkelat ini kepada Brawijaya kelima. Keris yang keempat, keris Kiai Nogososro. Nah, keris Nogososro ini juga keris yang sangat legendaris. Konon diciptakan di saat Majapahit mengalami sebuah konflik yang berkepanjangan, ya, sedang krisis, gitu ya, sedang memiliki banyak sekali permasalahan seperti Indonesia sekarang ini, sehingga Majapahit memerlukan sebuah pusaka yang dapat memberikan energi positif kepada para pemimpinnya, khususnya raja, supaya bisa menangani segala polemik yang terjadi di Majapahit pada waktu itu. Konon Nogososro ini adalah sebilah keris berbentuk bergandik naga dan memiliki luk 13. Sebetulnya ada keris Nogososro yang lain, yaitu Nogososro Sabu Inten berluk 11. Tapi untuk yang dimiliki raja ini berluk 13. Nogososro ya dibuat oleh Empu Supo Anom atau anak dari Empu Supo Madragi. Keris yang kelima, yakni keris Carubuk. Nah, pada suatu ketika Sunan Kalijaga ini memerlukan sebuah pedang untuk menyembelih seekor kambing. Karena kebutuhan akan pedang tersebut, sehingga Sunan Kalijogo ini memerintahkan kepada Empu Supo Madrangi untuk membuat sebilah pedang. Sunan Kalijaga memberikan biji besi sebesar biji asam Jawa kepada Empu Supo Madrangi untuk dibuat menjadi sebilah pedang. Empu Supo juga keheranan, ini kok kecil sekali ya. Tapi ketika ditempa, ternyata biji besi yang hanya sebesar biji asam itu bisa dibuat menjadi sebilah keris, ya, ini keris Carubuk. Empu Supo merupakan empu yang sangat hebat, sehingga dia bisa membuat keris dengan sangat luar biasa ya, bisa dibilang sangat masterpiece ya, sangat indah sekali kerisnya, keris Carubuk ini. Sehingga ketika diberikan kepada Sunan Kalijogo juga heran, loh, aku kan pesannya pedang, kenapa kok dibuat keris? Tapi setelah dilihat-lihat, keris itu sangat bagus, sangat indah, sehingga diterimalah keris itu oleh Sunan Kalijaga menjadi sebuah keris pusaka. Berikutnya yang keenam, keris Condong Campur. Nah, seperti namanya, keris Condong Campur ini adalah keris yang dibuat oleh berbagai macam empu dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Dibuat pada masa akhir era Majapahit. Hampir sama seperti Nogososro, keris Condong Campur ini juga dibuat di masa-masa Majapahit sedang mengalami paceklik, mengalami krisis yang sangat luar biasa ya, sehingga diharapkan adanya keris ini bisa mempersatukan berbagai kelompok di Majapahit, sehingga diperlukan banyak empu untuk membuatnya dari berbagai macam daerah disatukan gitu. Karena keris ini dibuat oleh berbagai macam empu, sehingga keris ini memiliki daya magis, daya gaib, dan kesaktian yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Energinya ini hampir sama dengan Sengkelat ya. Karena dibuat dengan ritual yang sangat kuat, doa-doa yang sangat kuat, sehingga keris ini menjadi keris yang sangat berbahaya. Karena kesaktiannya yang luar biasa, akhirnya memiliki hawa panas yang juga sangat luar biasa. Tidak sembarang orang bisa mengendalikan keris ini. Bahkan hampir tidak ada yang mampu mengendalikan keris Condong Campur ini. Sangat sulit sekali.
Nah, bahkan ketika keris ini sudah jadi, keris ini melesat ke angkasa, ya, tidak mau dipegang oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak ada yang cocok gitu. Nah, keris ini melesat ke angkasa dan bisa dibilang keris ini sangat berbahaya, sehingga keris Sengkelat perlu untuk turun tangan, ya. Keris Sengkelat ini merasa tertandingi gitu. Keris Sengkelat milik dari Bri Kertabumi ini juga melesat ke angkasa, dan akhirnya mereka ini bertempur di angkasa. Karena pertarungan sangat besar, sangat hebat pertarungannya di langit itu, akhirnya keris Condong Campur ini kalah, ya, oleh keris Sengkelat. Keris Condong Campur ini akhirnya melesat ke angkasa lagi dan berubah menjadi sebuah bintang berekor atau lintang kemukus. Dan keris Sengkelat ini berjanji setiap 500 tahun sekali dia akan datang membawa ontran-ontran atau kekacauan, pagebluk. Keris ke-7, yakni keris Kolomunyeng milik dari Sunan Giri. Nah, keris ini keris yang sangat spesial karena tidak dibuat oleh empu, ya. Jadi ceritanya adalah waktu itu Sunan Giri ketika berada di Gresik di pesantrennya, tiba-tiba diserbu oleh pasukan Majapahit yang merasa terancam oleh keberadaan pesantren dari Sunan Giri, ya. Karena pada waktu itu Islam semakin menyebar, sehingga Majapahit merasa ini bisa menjadi suatu halangan gitu, ya, bisa menjadi ancaman bagi Majapahit, sehingga pada waktu itu pasukan Majapahit mendatangi Sunan Giri. Nah, karena mendengar keributan tersebut, Sunan Giri yang pada waktu itu sedang menulis, dia menjatuhkan ballpointnya atau kalamnya, ya. Oleh karena izin dari Tuhan Yang Maha Esa, kalam itu berubah menjadi sebilah keris. Keris itu diberi nama Kolomunyeng, ya. Berikutnya keris ke-8, keris Tameng Sari atau Taming Sari. Pada suatu ketika pada era Majapahit, utusan dari Malaka bernama Hang Tuah dan pengiringnya, mereka mendatangi Majapahit untuk berkunjung melihat kemajuan dari Majapahit yang sangat luar biasa pada waktu itu. Nah, untuk menyambut kedatangan dari Hang Tuah ini dan para punggawanya, Majapahit juga mendatangkan seorang kesatria Majapahit, ya, untuk adu kekuatan dengan Hang Tuah, ya, untuk, ya, adu kekuatan, adu kesaktian gitu, ya. Mereka keduanya itu bertempur, ya, Hang Tuah dan Taming Sari bertempur dengan pertempuran yang sangat lama, dan akhirnya Taming Sari ini meninggal terkena jurus-jurus ataupun ilmu dari Hang Tuah, ya. Karena Hang Tuah menang, akhirnya keris milik dari Taming Sari ini diberikan kepada Hang Tuah, dan akhirnya Hang Tuah membawa keris Taming Sari ini ke Malaka. Nah, dan keris Taming Sari ini menjadi keris pusaka andalan di Malaka sana. Berikutnya keris Nogorunting. Ya, keris Nogorunting merupakan keris pusaka dari Prabu Siliwangi, seorang raja yang masyhur di kerajaan Pakuan Pajajaran, ya. Keris ini berbentuk naga, ya, dengan ukiran yang sangat khas. Nah, keris ini merupakan keris pusaka dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Keberadaannya tidak diketahui kemana, ya, seperti keris-keris hebat yang lain, keberadaannya selalu misterius. Nah, itulah keris-keris pusaka paling legendaris di Pulau Jawa. Ada 9, ya. Itu baru keris, dan banyak lagi keris yang lain yang juga legendaris yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ada juga tombak, ya, yang sangat hebat-hebat juga yang mungkin lain kali kita akan bahas. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini menjadi bahan informasi bagi Anda semuanya. Terima kasih, sampai jumpa.